Semua orang tahu, Bai Ningbing adalah sosok yang kekuatannya tak tertandingi di Sangjing. Dia adalah putri tunggal orang terkaya, dan juga seorang jenius bisnis. Industri yang diambil alihnya pada usia 18 tahun telah melipat gandakan nilai pasarnya hingga 1000 kali lipat. Tahun ini, pada usia 30, 3 perusahaan di bawah namanya melantai di bursa. Nilai pasarnya puluhan miliar. Orang-orang tak lagi memanggilnya putri orang terkaya, melainkan Nona B seumur hidup. Dia adalah nona besar yang agung dan berkuasa di lingkaran emas. Sementara, aku hanyalah seorang pria miskin tak berguna. Tapi yang istimewa adalah, aku adalah satu-satunya burung kenari emas yang dia pelihara di sisinya. Sebagai yang dipelihara, aku menunaikan tugasku. Setiap hari, aku hanya perlu memikirkan satu hal, yaitu bagaimana cara menyenangkan Bai Ningbing. Bagaimanapun, gajiku sebenarnya 5 digit per jam. Dan itu dihitung selama 24 jam. Suatu malam, Bai Ningbing pergi mandi seperti biasa. Aku juga membersihkan diri dan berbaring di tempat tidur sambil melakukan plank. Aku menatap 8 kotak perutku di cermin dan tersenyum. Burung kenari emas harus menjaga kondisi yang paling sempurna. Tiba-tiba, kulihat layar ponsel nona besar menyala. Sebuah pesan ambigu muncul di mata. Istriku, apakah kamu puas dengan yang kemarin? Kapan kita bisa berkencan lagi? Aku tertegun sejenak. Bai Ningbing punya anjing lain di luar. Aku menggerakkan jari-jariku dan dengan tenang menutup ponsel itu. Kak Ningbing sudah sangat lelah setiap hari. Jadi, apa masalahnya kalau dia menghabiskan malam dengan pria lain? Malam itu, Bai Ningbing tetap merasa puas. Sebelum fajar menyingsing, dia mengenakan stoking sutra hitam. Wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kelelahan. Lalu melemparkan kartu hitam padaku. Ada jamuan bisnis besok malam. Temani aku memilih beberapa pakaian yang kusuka. Nona besar. Aku tersenyum seperti anjing penjilat. Mengambil kartu hitam itu, bahkan tak sempat memakai pakaian. Memeluk Bai Ningbing dan memberinya beberapa ciuman penuh gairah lagi. Aku tertawa kecil saat mengantarnya keluar. Aku berdiri di depan jendela ceruk, melihat Bai Ningbing masuk ke dalam Ferrari. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum 30 derajat yang tulus. Mataku melebar satu kali, melambaikan tangan dengan penuh kasih sayang. Saat mobil sport itu menjauhi villa, aku langsung menghentikan senyumku, berbalik, dan ambruk di kasur besar 3 meter untuk melanjutkan tidur. Kalian mungkin bertanya padaku, apakah aku cemburu? Lelucon. Mana mungkin. Meskipun Bai Ningbing memiliki aura dingin yang memukau dan menjauhkan orang, tapi wajahnya mirip Liu Yeifei. Pinggangnya ramping dan pinggulnya montok. Secara pribadi, dia lebih menggoda. Seperti peri iblis. Pria yang mengejarnya mulai dari kaum ningrat papan, atas hingga elit bisnis. Terlalu banyak untuk dihitung. Lagi pula, aku memegang kartu hitam ini, tersenyum nakal. Villa sebesar ini, mobil-mobil super di garasi, dan uang jajan yang tak ada habisnya. Cemburu dan patah hati. Kenari emas ini tidak akan mencari masalah yang tidak perlu. Aku hanya mengkhawatirkan kesehatan kakak dan akan membeli beberapa suplemen bergizi lagi. Kakak pasti akan memujiku karena perhati-hatian. Memikirkan hal ini, aku tidur sampai sore. Bangun dan selesai melakukan latihan anaerobik. Aku pergi keluar dan memilih beberapa gaun desainer mewah. Malam harinya, saat aku hendak bertanya pada Bai Ningbing apakah dia akan pulang untuk makan, aku menerima pesan bahwa dia sedang ada jamuan makan. Sampai jumpa besok. Aku membalas dengan wajah sedih dan berkata baiklah dengan enggan. Namun, setelah menutup ponsel, aku segera menarik sahabatku, Heisei, dan pergi ke klub terbesar di kota. Heisei menertawaiku. Wanitamu, mengizinkanmu keluar. Aku menatap wanita seksi yang menari di atas panggung, sambil memakan salad buah yang disuapi oleh seorang gadis, dan menjawab, akhir-akhir ini, dia ada proyek besar yang harus dibicarakan. Dia sibuk. Heisei tersenyum misterius. Mendekat ke telingaku. Itu semua bohong. Aku dengar dia sedang menyiapkan upacara pertunangan. Dia pasti berencana menjadikanmu permanen. Dia adalah kekasih impian semua pria di dunia ini. Bagaimana bisa dia ditaklukkan olehmu? Tanganku gemetar.
dan anggur di gelas hampir tumpah. Apa? Dia menyenggol bahuku. Masih pura-pura. Oh, aku mengerti. Ini juga salah satu bagian dari gairah kalian. Kau benar-benar pandai berakting. Jangan lupa kirimkan undangan untukku. Aku akan memberimu hadiah besar. Aku menyisap anggur dan tidak menanggapi ucapan Hisi. Tiba-tiba, anggurnya terasa tidak enak dan buahnya tidak manis. Gadis di sampingku juga terasa hambar. Bai Ningbing akan menikah. Dengan siapa? Yang jelas bukan denganku. Orang lain tidak tahu. Tapi kami berdua hanya punya hubungan fisik yang tertulis dan ditandatangani di atas kontrak hitam di atas putih. Berurusan dengan wanita seperti Bai Ningbing harus bersih dari dua hal, drama. Aku yatim piatu sejak kecil dan tumbuh besar di panti asuhan. Aku terlihat seperti mahasiswa yang polos dan sedikit bodoh. Dia yakin aku tidak punya niat tersembunyi. Dan bahkan jika punya, aku tidak bisa mengalahkannya. Karena itu, dia bersedia membantuku. Aku adalah pendamping setia. Dan juga taman yang dia gunakan untuk menghadapi banyak pria yang mengejarnya. Setelah menjadi tameng selama 3 tahun, apakah sekarang aku telah kehilangan kegunaan terakhirku? Tuan muda dari keluarga mana yang akan dinikahi Bai Ningbing? Keluarga Pi? Keluarga Yu? Atau keluarga Fu? Hatiku terasa sedikit kacau tanpa alasan. Aku berdiri dan berjalan keluar, melewati lantai dansa yang ramah dan berisik. Aku ingin merokok di koridor. Namun, saat aku mendongak, kulihat sosok yang kukenal duduk di tengah booth. Yang jauh, itu adalah Bai Ningbing. Rambutnya yang keriting jatuh bebas di bahunya. Alisnya yang sedikit terangkat menunjukkan kemewahan. Berbeda dengan setelan formalnya yang kaku dan serius. Dia mengenakan gaun hitam yang seksi. Gaun itu dengan sempurna menonjolkan sosoknya yang memikat. Ada pria duduk di sisi kiri dan kanannya. Tersenyum genit, mengangkat gelas untuk bersulang dengannya. Bai Ningbing menerima semuanya. Gelas demi gelas. Sudut bibirnya terangkat. Tangan yang memegang rokok mengencang. Ini yang dia sebut jamuan makan. Makan malamnya di bar. Detik berikutnya, Bai Ningbing menoleh, menatap ke arahku. Secara refleks, aku segera berjongkok, bersembunyi di keramaian. Aku baru saja mengiriminya foto perutku saat bersiap untuk tidur. Jika dia tahu aku ada di sini, dia pasti akan marah besar padaku. Aku bergerak di sepanjang keramaian, sambil kebingungan, dan mencari jalan keluar. Tapi aku cepat menyadari bahwa satu-satunya pintu keluar berada tepat di sebelah boku Bai Ningbing. Aku menunduk karena merasa bersalah, menutup mulut dan hidung dengan tangan. Mencoba melewati pintu keluar dengan cepat. Cio Bai, apakah Anda punya pacar? Mendengar kata-kata itu, tubuhku berhenti tanpa terkendali. Suara Bai Ningbing yang jernih dan dingin terdengar. Tidak. Aku menunduk. Sudut bibirku mencibir. Sebuah senyuman. Benar juga. Kenapa aku harus repot-repot? Dia punya tunangan. Oh, selamat. Selamat. Boleh aku tahu tuan muda dari keluarga mana yang sangat beruntung menikahi Cio Bai? Mendengar hal itu, sedikit kekecewaan di hatiku lenyap. Jiwa gosipku langsung menyala. Aku memasang telinga. Diam-diam mengintip Bai Ningbing di booth. Tepat saat dia hendak berbicara, nada dering ponsel yang familiar berbunyi. Bai Ningbing mengangkat ponsel. Dia tersenyum dengan kelembutan yang belum pernah kulihat. Halo, sudah kangen padaku secepat ini? Hatiku terasa seperti tertusuk sesuatu. Aku memalingkan kepalaku. Dan sebelum ketahuan, aku segera kabur lewat pintu belakang. Keluar dari pintu belakang, aku bersandar di bawah lampu jalan yang remang-remang dan menyalakan rokok. Dadaku terasa sesek tanpa alasan. Bersama Bai Ningbing selama 3 tahun, dia sangat disiplin. Bangun pukul 7 pagi dan tidur pukul 10 malam setiap hari. Kecuali aku, dia jarang berhubungan dengan pria lain. Ini pertama kalinya dia melanggar aturannya demi pria itu. Beberapa hari lalu, dia bilang padaku sedang dalam perjalanan bisnis. Apa dia diam-diam bertemu dengan pria itu? Sepertinya dia sudah bertemu cinta sejatinya. Tapi, apa hubungannya denganku? Aku membungkuk, mematikan rokok, dan bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba terdengar keributan di belakangku. 2 pria menyeret seorang wanita yang pingsan.
dan bergegas keluar lewat pintu belakang. Wajah wanita itu merah merona dan dia tak sadarkan diri. Kedua pria itu saling pandang dengan mesum. Salah satunya memesan taksi. Yang lain memeluk wanita itu dan hendak bertindak tidak senonoh. Awalnya, aku bukan orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Tapi, aku tetap menarik tangan kotor pria itu. Nada bicaraku dingin. Lepaskan tanganmu. Pria itu melirikku. Tersenyum sinis. Ini pacar kami. Urus saja urusanmu. Dia sedang mabuk berat. Pergi sana. Aku tidak membuang waktu. Pukulanku mendarat tepat di batang hidung pria itu. Sialan. Kau berani memukulku. Huizi. Ayo kita serang dia. Aku dengan lincah menghindari serangan keduanya. Tinjuku dengan tepat mengarah ke titik vital mereka. Mata, hidung, leher, lutut, dan pangkal paha. 30 detik kemudian, aku menatap dingin kedua pria yang tergeletak di tanah dengan wajah memar. Aku menepuk-nepuk debu dari tanganku. Lelucon. Dulu, demi mendapatkan peran kecil. Sebagai biksu kecil ahli bela diri, aku berlatih di kuil selama setengah tahun. Meskipun pada akhirnya peran itu direbut oleh Guan Xiu. Tanpa kusadari, sekelompok orang telah berkumpul di sekitar. Semuanya ingin tahu. Aku segera menggendong wanita yang tidak sadarkan diri di lantai dan memanggil taksi. Saat aku membuka pintu mobil, sebuah tangan ramping menghalangi pintu. Cat kuku hitam wanita itu adalah yang baru beberapa hari lalu aku oleskan sambil berlutut. Suara yang familiar terdengar. Nadanya sedingin biasanya. Namun jika didengarkan baik-baik, ada sedikit kemarahan. Fang Yuan, apa yang sedang kau lakukan? Tubuhku menegang. Dalam hati, aku berpikir, kenapa? Nenek buyut, kenapa kau keluar? Bai Ningbing menatapku tajam. Dan wanita yang bersandar di dada bidangku. Matanya sedingin es yang bisa membekukan orang. Aku sedikit berbalik, mengangkat kedua tangan. Kukira wanita itu akan terjatuh. Tapi ternyata, dia memelukku seperti kola. Melekat erat di tubuhku. Aku tersenyum canggung pada Bai Ningbing. Mengedipkan mata. Kakak, aku benar-benar bisa menjelaskannya. Suasana di mobil bisnis itu terasa canggung. Aku melirik Bai Ningbing. Wajahnya terlihat tidak senang. Apakah dia marah karena aku membohonginya? Atau dia sedang berpikir, bagaimana memberitahuku tentang pernikahannya? Tepat saat aku berpikir, Bai Ningbing tiba-tiba menyuruh supir berhenti di pinggir jalan dan menyuruhnya keluar. Hanya tinggal aku dan dia di dalam mobil. Dia memalingkan kepalanya, sedikit mengernyit. Mata indahnya menatapku. Semakin mendekat, aku terperangkap di mobil olehnya. Biasanya, aku sudah akan memeluk dan menciumnya. Tapi hari ini, aku membuat kesalahan. Jadi aku tidak berani. Aku menunduk menghindari tatapannya. Lihat aku. Aku menatapnya. Matanya yang selalu dingin terlihat sedikit lebih panas. Bukankah kau bilang tidur? Kau masih sempat bermain pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Hukumanmu, kau tidak boleh tidur malam ini. Napas sangat Bai Ningbing, bercampur dengan aroma anggur yang manis, menerpa diriku. Aku akui, aku kembali terjerat. Malam tanpa tidur. Sekeliling hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan napas berat Bai Ningbing yang merdu. Konsekuensinya adalah ginjalku terasa ingin minggat. Aku harus meminum 3 pil penguat stamina agar bisa bertahan. Aku menggendong Bai Ningbing yang tertidur ke kamar tidur dengan satu lengan dan membaringkannya perlahan di tempat tidur. Dia tiba-tiba membuka mata. Kenapa kau pergi ke kelab? Aku tidak menghindari tatapannya dan mencium sudut bibirnya dengan penuh kasih. Heze patah hati. Aku tidak bisa mengabaikannya. Aku membohongimu karena takut kau khawatir. Maafkan aku. Aku menarik diri dari ciuman. Dengan tatapan menyesal. Ada kilatan cepat di mata Bai Ningbing. Dia menyentuhku dan membelai rambutku yang basah karena keringat. Anak baik, tetaplah di sisiku selalu. Setelah mengatakan itu, dia menutup mata dan kembali tertidur. Kehangatan di mataku lenyap. Aku mencibir. Selalu. Tiba-tiba tempat tidur bergetar. Itu ponselnya. Kakak, aku sudah kembali ke negara ini. Tidak sabar untuk menemanimu memilih gaun pernikahan.
Hatiku mencelos. Saat itu, ponselnya berdering lagi. Itu panggilan dari asistennya. Aku menekan tombol jawab. Si Elbai. Orang tua pihak sana punya pendapat kuat tentang lokasi dan gaya pernikahan. Bagaimana menurut Entan? Aku tidak menjawab. Menutup telepon. Dan duduk dengan tenang di tepi tempat tidur. Memandangi bulu mata Bai Ningbing yang seperti sayap saat tidur. Hidungnya yang mancung. Dan bibirnya yang lembut. Bagaimanapun, aku tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya lagi. Memikirkan hal ini, aku membuka ponselku. Hanya angka 0 di saldo bank yang bisa menghiburku. Aku akan naik ke daratan. Aku seharusnya bahagia. Malam tiba. Aku memeluk pinggang Bai Ningbing dan berjalan di sekitar tempat perjamuan. Senyumku tulus. Tingkah lakuku pantas. Aku membantunya menangkis minuman. Sambil bersosialisasi dengan para petinggi dari berbagai kalangan. Berpura-pura menjadi seorang sosialita juga merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi burung kenari emas. Secara eksternal, Bai Ningbing memberiku identitas, jenius pengembang dari Bai Group, lulusan MIT. Seorang bos besar Silicon Valley jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Melepaskan status dan kedudukannya di luar negeri, hanya ingin menjadi suami di rumah. Kelas atas juga menyukai pria tampan dan wanita cantik yang berjuang demi cinta. Hanya aku yang tahu bahwa aku hanyalah mahasiswa biasa di sekolah film. Maaf si Elbai, biar aku bantu lab. Pria itu tanpa sengaja menumpahkan sampahnya pada gaun Bai Ningbing. Kelihatannya panik, tetapi secara akurat mengarah ke dada Bai Ningbing. Aku tersenyum tipis, menghalanginya. Tuan P, biar aku saja yang urus. Taktik seperti ini sudah lama aku pakai. Saat pertama kali bertemu Bai Ningbing, aku menyelinap ke pesta koktail itu. Mencari target di mana-mana. Bai Ningbing terlihat bagus, memiliki aura bangsawan. Aku langsung mengincarnya. Hanya saja metodenya tidak seburuk Tuan Muda P ini. Saat itu, Bai Ningbing belum sekaya sekarang. Dan tidak banyak pria di sekitarnya. Aku bisa berada di posisiku. Mungkin karena pelayananku yang melebihi ekspektasi pasar. Bai Ningbing memberiku sebuah kartu. Penampilanmu malam ini sangat bagus. Bukankah kau selalu menyukai band ini? Aku membeli kursi VIP untuk 5 tahun. Kau bisa pergi kapanpun kau mau. Aku menutup mulutku. Wajahku tampak gembira. Mencondongkan tubuh dan mencium sudut bibir Bai Ningbing. Kakak, aku sangat menyukainya. Acara terdekatnya adalah Sabtu ini. Maukah kau menemaniku? Ekspresi Bai Ningbing terlihat canggung. Aku sedikit sibuk dengan proyek. Lain kali, aku akan menemanimu. Aku pura-pura kecewa. Bai Ningbing berdeham. Kau boleh pergi. Tapi, jangan pergi ke klub seperti itu lagi. Gunakan waktu luangmu untuk bermain golf atau belajar IELTS. Baik, kakak. Saat bubaran, Bai Ningbing dipanggil oleh media. Aku masuk ke toilet dan langsung menjual kartu yang dia berikan padaku. Tanggal tertentu, band, dan konser itu semua palsu. Itu semua demi mempertahankan persona mahasiswa polos yang kubuat. Jiaba, apa kau menerima undangannya? Suara bisikan terdengar dari luar pintu. Maksudmu si iblis wanita besar bah? Tubuhku tanpa sadar menempel di pintu. Upacara pertunangan pada hari Sabtu di Bulgari. Sepertinya dengan programmer yang bekerja di perusahaannya. Sial, pria funik sialan itu. Bukankah dia hanya tahu cara menulis kode? Masa depan tidak pasti. Dia hanya seorang pegawai. Dan keluarga Bai menyetujuinya. Kurasa mereka akan segera bercerai. Mana mungkin karyawan itu? Kudengar itu adalah yang dari keluarga Fu. Suara itu berangsur-angsur menghilang. Aku sedikit mengernyit. Bai Ningbing bertunangan denganku. Bagaimana mungkin? Dan siapa keluarga Fu itu? Aku segera bertanya pada Zi, apakah dia menerima undangan? Dia mengirimkan sebuah gambar. Gambar itu hanya bertuliskan undangan untuk menghadiri upacara pertunangan. Ditambah lokasi dan waktu. Sepertinya dia sangat menjaga identitas tunangannya. Dan menggunakanku sebagai tameng lagi. Pantas saja dia tidak bisa menemaniku ke konser lusa. Ternyata bertepatan dengan upacara pertunangannya. Aku tertawa dingin. Namun,
seiring dengan notifikasi transfer Alipay sebesar 300 yuan. Aku kembali senang. Kursi VIP Bank ini laris manis. Bai Ningbing masih diwawancarai. Aku duduk bosan di dalam mobil. Seseorang mengetuk jendela mobil. Kupikir itu dia. Dan aku tersenyum memikat. Tapi setelah membuka pintu dan keluar, seorang pria yang mengenakan setelan hitam dengan ekspresi sombong muncul di hadapanku. Pria itu melirikku dengan angkuh. Kau Fang Yuan. Aku mengangguk. Aku tunangan Ningbing. Aku ingin bicara padamu. Aku terkejut. Jadi, ini pria yang disembunyikan dan dilindungi oleh Bai Ningbing. Dia tidak seberapa. Wajah, tubuh, dan auranya jauh di bawahku. Oke, silakan bicara, kataku, mempertahankan senyum elegan. Dia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, lalu memberiku pena. Matanya agresif. Isi saja sesukamu, asal kau mau meninggalkan Ningbing. Hatiku berdebar. Siapa yang mengerti? Aku sudah menunggu saat ini selama 3 tahun penuh. Momen ini, yang telah kuhayalkan berkali-kali dalam mimpi, akhirnya menjadi kenyataan. Aku menerima cek kosong itu. Berusaha keras menahan senyum di bibirku. Boleh aku mengisi jumlah berapapun? Pria itu mencibir. Orang rendahan memang tetap orang rendahan. Sebelum dia menyelesaikan ejekannya, aku sudah mengisinya. Aku menyodorkannya dengan kedua tangan. Menurut Anda, jumlah ini pantas? Kalau tidak pantas, kita bisa membicarakannya lagi. Satu target kecil bisa membeli beberapa rumah. Memikirkannya saja sudah membuatku senang. Tapi sebelum pria itu sempat mengambilnya, cek itu terbawa oleh angin yang kencang. Suara dingin terdengar dari belakangku. Fang Yuan, 100 juta? Kau menjualku dengan harga segitu? Tubuhku bergetar. Aku berbalik dengan canggung. Kenapa dia selalu melihatku saat aku melakukan hal buruk? Apa dia memasang GPS padaku? Tak disangka, Bai Ningbing tidak menatapku. Dia berjalan ke arah pria itu. Tuan Gu, kenapa aku tidak tahu kalau kau akan bertunangan denganku? Kesombongan pria itu langsung menghilang. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum menjilat. Yang lebih buruk dariku. Terakhir kali, bukankah kedua orang tua kita sudah berbicara baik-baik? Kau pikir? Aku pikir beberapa hal tidak perlu dikatakan dengan terlalu jelas. Apa kau melihatku setuju? Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Kau tidak pantas untukku. Tunanganku mustahil kau. Silakan pergi. Ekspresi Bai Ningbing sedingin es. Sepertinya pria ini adalah penipu. Bukan tunangan yang sebenarnya. Itu sebabnya dia sangat marah. Aku dengan cepat diam-diam mengambil kertas dari tangannya, merobeknya dan menyebarkannya ke udara. Aku menatap pria itu dengan wajah tulus. Kau pikir aku akan tergoda oleh uang busukmu? Tubuh dan jiwaku hanya didedikasikan untukmu. Ningbing, kau ini siapa? Aku menggandeng tangan Bai Ningbing, menyatakan hakku. Pria itu menatapku dengan kebencian dan pergi dengan malu. Bai Ningbing menatapku. Senyum samar di wajahnya. Sudut matanya sedikit terangkat. Apa kata-kata tadi tulus? Aku melebarkan mata dan mengangguk kuat. Tentu saja, mengisi angka itu hanya untuk bersenang-senang. Lagi pula, aku belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupku. Bai Ningbing sepertinya teryakinkan oleh logikaku yang aneh. Malamnya, dia kembali menyiksa ginjalku dengan parah. Aku tidak yakin apakah dia memberiku hadiah atau hukuman. Tak biasanya, aku tidur sampai tengah hari. Ketika aku bangun, sisi sampingku kosong. Di meja samping tempat tidur, ada catatan dan cek yang ditinggalkan Bai Ningbing untukku. Cek itu memiliki 8 angka 0. Aku menggosok mataku. Itu benar-benar satu target kecil. Bai Ningbing memberiku ini. Aku mengambil catatan di sampingnya. Lain kali, kau tidak boleh menerima uang yang tidak jelas asalnya. Kakak sangat posesif. Aku suka. Di tengah kegembiraanku, aku mengerti. Ini adalah uang perpisahan yang dia berikan padaku. Meskipun Bai Ningbing murah hati padaku selama 3 tahun ini, dia tidak pernah segila ini. Ini adalah jumlah yang setara 100 juta. Dia tidak akan mengizinkanku meminjam uang yang tidak jelas asalnya. Artinya, hubungan kami berakhir di sini.
Setelah ini, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk mendapatkan uang yang bersih. Bai Ningbing berkarakter dingin, pendiam, tetapi sangat mendalam. Pemahamanku pasti benar. Lusa adalah hari Sabtu. Waktu masih cukup agar dia tidak merasa terganggu. Perpisahan terakhirku harus bersih. Aku mengumpulkan semua foto dan Polaroid yang kuambil bersama Bai Ningbing selama 3 tahun ini. Semuanya ku bakar. Semua pakaianku juga ku kemas satu persatu. Dan semuanya ku jual di toko barang mewah bekas. Setelah itu, aku berkendara ke suatu tempat. Saat pintu terbuka, bau disinfektan bercampur dengan tawa riang menyambutku. Kak Fang, kau akhirnya datang. Aku berjongkok, satu tangan memegang masing-masing anak, dan membelai kepala mereka dengan gembira. Ini adalah rumah sakit yang didirikan khusus untuk anak-anak dengan penyakit langka. Didanai dan dibangun olehku. Han Han adalah penderita albinisme. Dia ditinggalkan di toilet sejak kecil. Kulit dan rambutnya sangat pucat. Saat ini, dia tertidur lelap dalam pelukanku. Di mataku, dia sama saja dengan anak-anak normal lainnya. Dia adalah seorang putri kecil yang menggemaskan. Bocah laki-laki yang bahunya hampir selebar bahuku adalah Sihang. Dia menderita sindrom Marfan. Anggota tubuhnya panjang dan kurus, alias gigantisme. Dia memiliki keluarga yang bahagia dan datang ke rumah sakit setiap minggu untuk menjalani perawatan. Dia berjalan ke sisiku dengan sedikit malu-malu. Dengan hati-hati menyerahkan kotak makan siang. Kak Fang, ini daging masak asam manis buatan ibuku. Bawa pulang dan cicipi. Setelah berkata begitu, dia langsung kabur. Aku tersenyum tipis, menidurkan Han Han di ranjang rumah sakit, dan berjalan ke bangsal yang benar-benar gelap. Tirai pemadaman di sini ditarik sepanjang tahun. Anak-anak yang menderita Scleroderma pigmentosum hidup dalam kegelapan sepanjang tahun. Kulit mereka tidak bisa terpapar sinar ultraviolet. Di luar dinding, ada juga anak-anak dengan gangguan motorik, sindrom Angelman, dan spinal muscular atrophy. Beberapa dari mereka hanya bisa berada di ranjang rumah sakit dengan alat bantu napas. Tidak bisa pergi kemana-mana. Beberapa bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Saat anak-anak lain tumbuh sehat, organ tubuh mereka tidak berfungsi dengan baik. Bahkan sudah mulai gagal. Setelah berkeliling, kedua tanganku penuh dengan hadiah cinta dari anak-anak. Ada jeli yang enggan mereka makan, hadiah dari orang tua anak-anak, dan gelang benang merah buatan tangan. Aku tersenyum dan mengetuk pintu kantor kepala rumah sakit. Seorang wanita asing yang membukanya. Kepala rumah sakit, tidak ada. Kepala rumah sakit sedang memeriksa detak jantung anak-anak. Bolehkah saya? Sebelum dia selesai bicara. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia menatapku. Dia menunjukku. Kau yang waktu itu di bar. Baru setelah dia mengingatkanku. Aku ingat, bukankah ini gadis yang mabuk dan hampir dilecehkan tempo hari? Karena ada Bai Ningbing. Aku tidak mengantarnya pulang, tapi meminta beberapa wanita yang lewat untuk membantunya. Sepertinya dia sampai di rumah dengan selamat. Dia menjabat tanganku dengan gembira. Penolongku, aku akhirnya menemukanmu. Benar-benar takdir. Kiki masuk dan kebetulan melihat adegan ini. Dia memberiku tatapan. Fang Yuan, berhati-hatilah. Kita baru saja mendapatkan dokter baru. Jangan bersikap genit dan membuatnya takut. Aku mencibir dan menendang adiknya. Apa kau menggunakan sikap seperti ini saat merekrutnya? Mendengar itu, Kiki memutar matanya dan dengan menjilat menarik kursi. Ada apa? Sudah punya uang? Aku tertawa kecil, melempar cek ke meja. Aku membuat yayasan. Biaya operasional rumah sakit untuk 5 tahun ke depan sudah cukup. Sial, kau luar biasa. Kiki melompat dan memelukku. Aku tahu kau bisa menyelesaikannya. Aku berterima kasih atas nama anak-anak. Aku tidak bisa menjamin setelah 5 tahun, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Kiki menepuk pundakku kuat-kuat. Tenang, kau masih punya kami. Akhir-akhir ini, banyak juga sumbangan dari masyarakat. Setelah yayasan ini berkembang, tekananmu tidak akan sebesar ini. Kiki tidak tahu pekerjaanku dan mengira aku seorang pengusaha.
Saat aku hendak pergi, tanganku ditarik oleh tangan lain. Waktu itu di bar, hanya kecelakaan. Aku bukan gadis murahan. Aku Liu Ruyan, dokter yang meneliti penyakit darah langka. Mohon bimbingannya ke depannya. Aku menoleh menatapnya. Tersenyum tipis. Aku tahu dokter yang direkrut Kiki pasti bagus. Tolong jaga anak-anak. Mengenai kehidupan pribadimu, aku tidak berhak ikut campur. Setelah mengatakan itu, aku berkendara meninggalkan rumah sakit. Mungkin ini terakhir kalinya aku datang. Besok, aku akan meninggalkan Zhengxi. Sisa waktu ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Kembali ke villa. Hanya tersisa barang-barang Bai Ningbing di kamar. Aku menatap fotonya. Sedikit melamun. Kami sudah saling kenal. Sejak aku masih SMA. Bai Ningbing pernah menjadi perwakilan amal yang datang ke panti asuhan tempatku tinggal. Saat itu, banyak anak seusia denganku putus sekolah untuk bekerja. Tepat saat aku hendak membuang surat penerimaan dari Akademi Film, dia muncul. Dia seperti dewa. Hanya dengan sekali gerakan pena, dia menyelesaikan masalah terbesar yang menggangguku. Aku juga mengingat dengan jelas wanita yang terlihat dingin dan sombong ini. Aku tahu dia adalah wanita yang kucari. Setelah masuk universitas, sambil menyelesaikan studiku, aku juga melakukan penelitian menyeluruh tentang dirinya. Nona B suka kopi, bukan teh. Setiap Kamis, dia akan meminta asistennya membeli kumos dari Xingdong untuk dipasangkan dengan kopi Soevi terbaik. Dia tidak suka bersosialisasi, tetapi terpaksa bersosialisasi. Oleh karena itu, dia secara khusus menyewa guru untuk melatih toleransinya terhadap alkohol. Dia bangun tepat pukul 7 pagi setiap hari dan melakukan latihan aerobik dan anaerobik selama 1 jam. Dia suka mobil sport dengan desain yang indah dibandingkan dengan warna merah yang mencolok. Dia lebih suka warna hitam dan putih yang sederhana. Dan masih banyak lagi. Aku dengan tepat memahami kesukaannya, parfum favoritnya, pakaian, dan gaya rambut favoritnya. Semua demi pertemuan itu, aku berakting dengan sangat baik, menunjukkan semua kemampuan profesionalku dengan sempurna. Setelah masa percobaan selama 3 bulan dari Bai Ningbing, aku berhasil menjadi satu-satunya burung kenari emas miliknya. Melalui dia, aku mewujudkan semua impian masa mudaku. Membangun panti asuhan, membangun rumah sakit, mengadopsi anak-anak, dan mendirikan yayasan. Semua itu tidak lepas dari gaji yang diberikan Bai Ningbing. Namun, setelah 3 tahun, aku harus mundur. Aku memeluk bantal yang berbau parfum Bai Ningbing dan tidur semalaman. Saat bangun, kulihat pesan yang dia kirim. Jangan lupa konser malam ini. Aku tersenyum pahit. Dia menyuruhku pergi ke konser, agar aku tidak tahu dia pergi bertunangan. Kan tanda tanya. Sebenarnya tidak perlu. Aku bisa muncul di akhir untuk memberimu hadiah pertunangan. Mengenakan setelan putih, menata rambutku sesuai gaya yang disukai Bai Ningbing. Aku berkendara ke lokasi pesta pertunangan. Dari jauh, Bai Ningbing dikelilingi banyak orang, berjalan perlahan dengan gaun pengantin putih. Pria itu juga dengan lembut menggandeng tangannya dan berjalan ke atas panggung. Di sini berkumpul para sosialit kelas atas. Mereka semua tahu Bai Ningbing punya pacar muda. Tapi mereka juga jelas tahu bahwa meskipun Bai Ningbing memberiku peran sebagai pekerja bergaji tinggi, kami tidak mungkin menikah. Aku berdiri di dekat pintu, memegang seikat bunga, mengeluarkan cincin yang sudah lama kusiapkan. Cincin berlian yang tidak terlalu besar, bersinar tenang di tanganku. Selamat tinggal, Bai Ningbing. Semoga kau bahagia. Aku menyerahkan bunga dan cincin kepada pelayan, berbalik, melambai, dan meninggalkan tempat itu. Sebelum naik pesawat, aku mematahkan kartu telepon dan membuangnya ke tempat sampah. Membawa sisa uang 50 yuan di badanku. Aku meninggalkan Jingxi malam itu juga. Anak yang tumbuh di tepi laut sejak kecil. Pergi ke kota pegunungan di selatan. Aku menyewa sebuah rumah tanah kecil selama 5 tahun. Di lereng bukit yang tenang. Dan mengubahnya menjadi seperti yang kusukai. Ada angin, air, dan taman. Aku tidak memelihara anjing, karena aku tahu rasanya kesepian. Jika aku tiada, anjing itu juga akan kesepian. Aku sering duduk di tepi tempat tidur sambil mengisap teh. Hanya duduk di sana.
menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Aku masih tidak terbiasa minum kopi. Meskipun demi Bening Bing, aku minum kopi selama 3 tahun. Hari-hari santai berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, 1,5 tahun berlalu. Di sini, aku juga mendapat beberapa teman lansia. Kebanyakan dari mereka tidak ingin ikut anak-anak mereka ke kota dan memilih mati di tempat kelahiran mereka. Sama seperti aku, ibu kepala panti pernah bilang bahwa aku seharusnya lahir di kota pegunungan. Kata seharusnya itu membuatku datang ke sini. Aku pikir, aku bisa mengerti mengapa orang tuaku menjualku. Aku pikir aku bisa mengerti mengapa yang membeliku membuangku lagi. Meskipun aku laki-laki, aku menderita penyakit langka. Jadi, dari emas bongkahan di mata pedagang manusia, aku menjadi barang yang paling tidak berharga. Ayuan, panggilan Paman Yu membawaku keluar dari lamunan. Aku berdiri dan berjalan ke pintu untuk menyambutnya. Aku hanya mau memanggilmu untuk makan. Semangka di kebun kita sudah berbuah, dan kami menyembelih ayam juga. Cepat datang dan cicipi. Aku tersenyum tipis, mengangguk. Aku membawa sebotol anggur enak yang baru ku beli dari kota. Ke rumah Paman Yu, Bibi menyajikan hidangan terakhir. Aroma makanan memenuhi seluruh ruang tamu. Mereka dengan antusias menaruh lauk di mangkukku. Meskipun aku bilang tidak bisa makan sebanyak itu. Bibi tersenyum tipis, kerutan di wajahnya bertambah. Tapi dia selalu tersenyum. Anak baik, makanlah yang banyak. Kenapa kau semakin kurus? Padahal sudah lama di sini? Tak lama kemudian, mereka kembali ke topik yang tak pernah berubah. Anak sebesar ini, sudah saatnya mencari istri dan pasangan. Adik perempuan keluarga Liu di kota itu sangat baik. Bagaimana kalau kau luangkan waktu untuk mengenalnya? Aku tersenyum dan menggeleng. Jangan buang waktu gadis itu. Mana mungkin buang waktu? Ayuan, kau pemuda yang tampan. Dia pasti mau. Melihatku tidak bicara lagi, kedua lansia itu hanya mendesah dan akan memulai topik ini lagi di makan malam berikutnya. Suatu kali, aku benar-benar terganggu oleh desakan mereka. Baik, aku akan kencan buta besok. Setelah kata-kata itu keluar, aku langsung menyesal. Tapi melihat Paman dan Bibi yang bersorak gembira, aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Keesokan harinya, aku naik bus ke restoran di kota. Seorang gadis duduk di sudut, lengan dan pergelangan kakinya ditato. Dia terlihat seperti tipe yang tidak mudah diajak bicara. Saat aku muncul, dia menatapku tajam. Sampai aku duduk di depannya, dia baru tersadar. Ko Fang Yuan. Nada suara gadis itu sangat terkejut. Aku sedikit mengangguk. Ternyata ada pria setampan dirimu di kota kita. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Sejak saat itu, gubuk kecilku bertambah 1 tamu lagi. Yu Wei baru saja lulus sarjana tahun ini. Karena tidak mendapat pekerjaan, dia ingin kembali ke kampung halaman untuk memulai bisnis sebagai seniman tato. Siapa sangka, tidak ada yang mau tato di tempat kecil ini. Sebelum bertemu denganku, dia berencana hanya datang sebentar, lalu pulang sore harinya. Dia tertawa nakal, sambil mengunyah mentimun yang baru kupetik. Kak Yuan, aku tinggal di sini demi dirimu. Kau harus bertanggung jawab padaku. Yu Yui adalah orang yang berisik. Dia selalu menempel padaku setiap hari. Memaksaku menemaninya mendaki gunung, menangkap udang, atau memancing. Suatu kali, aku benar-benar lelah dan ambruk di tanah. Menghirup udara segar dalam-dalam. Dia menepuk lenganku. Nadanya sedikit mengejek. Benar-benar lemah? Dengan stamina seburuk ini, bagaimana bisa kau jadi pacarku? Aku menyuruhnya kembali bekerja. Dia mengembuskan napas ke tangannya dan hendak menjentik dahiku. Aku menganggapmu pacar, bukan ayahku. Lambat laun, aku juga malas mengurusnya. Punya gadis kecil yang menemaniku menghilangkan kebosanan juga lumayan. Sampai suatu hari, dia membawa seekor anjing kecil. Matanya penuh harap. Dia mengangkat anjing kecil itu, hendak memberikannya padaku. Ini hadiah untuk kencan kita yang ke-3 bulan. Aku tidak bicara, hanya menatapnya dingin. Aku tidak butuh. Dia meletakkan anjing kecil itu. Matanya terlihat sedikit sedih. Kenapa? Pertama,
Aku tidak akan memelihara Anjing dan tidak akan bertanggung jawab padanya. Kedua, kita tidak punya hubungan apa-apa. Paling-paling, kita teman biasa. Aku juga tidak akan bertanggung jawab padamu. Pergi. Itu pertama kalinya. Aku melihat Yu Youwei yang selalu ceria. Menangis sedih. Dia menutupi wajahnya dengan topi dan meninggalkanku. Hidupku kembali tenang. Bohong. Yu Youwei kembali keesokan harinya dengan anjing kecil itu. Dia tersenyum cerah. Kalau kau tidak mau, aku akan memeliharanya sendiri. Heng PH, siapa suruh aku wanita hebat dengan hati yang besar? Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Pria kecil, cepat tuangkan air untuk Xiao Yuan nama anjingnya. Dan buatkan tempat tidur kecil agar dia bisa bersantai. Aku benar-benar takluk oleh kekonyolan Yu Youwei. Hidup terus berjalan seperti itu. Suatu hari, aku membawa sekantong air dari gunung. Sebelum sempat meletakkan air itu, aku langsung pingsan. Tidak sadarkan diri. Dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar panggilan cemas Yu Youwei. Saat aku bangun, Yu Youwei meringkuk di sisiku dengan wajah memelas. Matanya merah. Dia langsung memelukku. Aku bisa mencium aroma bunga yang samar di tubuhnya. Kau akhirnya bangun. Xiao Yuan. Aku sangat takut. Dokter juga masuk. Wajahnya serius. Jantungmu menunjukkan tanda-tanda gagal jantung. Ini bukan pertanda baik. Dokter, apa maksudnya? Ekspresi Yu Youwei lebih tegang dariku. Air mata yang baru saja ditahannya hampir menetes lagi. Aku sarankan kau pergi ke rumah sakit tingkat 3 di kota untuk pemeriksaan jantung yang lebih detail. Setelah dokter pergi, Yu Youwei terlihat gelisah. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai kepalanya. Tenang, aku baik-baik saja. Jantungku memang bermasalah sejak kecil. Asal tidak melakukan pekerjaan berat, tidak masalah. Kupikir kata-kata ini akan menghiburnya. Siapa sangka, setelah aku selesai bicara, air mata Yu Youwei mulai menetes. Dia menyeka air mata dengan satu tangan dan memegang tanganku erat-erat dengan tangan lainnya. Maafkan aku. Aku tidak tahu jantungmu bermasalah. Aku selalu memintamu menemaniku menangkap udang dan ikan. Bahkan mengijitmu lemah. Maafkan aku. Aku salah. Melihat wajahnya yang sedih, aku tertawa kecil. Aku menyeka air mata dari sudut matanya. Nada bicaraku tanpa sadar melembut. Tidak apa-apa. Yu Youwei kembali memelukku erat dan menolak melepaskannya. Kalau begitu, setelah ini aku akan baik-baik menemanimu duduk dan minum teh. Mengobrol. Ya, tanda tanya. Aku menunduk dan akhirnya mengiyakan dengan nada serak. Hari aku keluar dari rumah sakit. Yu Youwei sangat gugup. Takut aku tersandung atau terbentur. Dia bersikeras menuntunku menuruni tangga rumah sakit. Tepat saat kami sampai di pintu, langit tiba-tiba diguyur hujan deras. Hujannya sangat deras. Tunggu aku di sini. Ya, tanda tanya. Aku akan membeli payung dan memesan taksi untuk menjemputmu. Aku akan segera kembali. Aku ingin ikut dengannya. Tapi dia melambaikan tangan. Aku cepat mengerti. Aku melihat punggungnya yang buru-buru pergi. Sudut bibirku tanpa sadar terangkat. Meskipun dia hampir setengah kepala lebih pendek dariku. Dia seperti matahari kecil yang dipenuhi energi tak terbatas. Aku menoleh dan duduk diam di tangga menunggunya. Hujan deras menerpa mataku. Tepat saat aku hendak berdiri, sebuah payung hitam terbuka di depanku. Sosok yang familiar muncul, diikuti suara yang familiar. 2 tahun tidak bertemu. Nadanya lebih dingin dan terasing. Fang Yuan. 2 tahun. Mata coklat Bai Ningding tidak menunjukkan emosi berlebihan. Dia menatapku, seolah ingin melihat menembus diriku. Sayangnya, aku tidak bisa melihat menembus dirinya. Dan dia juga tidak bisa melihat menembus diriku. Aku tersenyum tipis dan masih menggunakan nada bicara yang sangat lembut seperti dulu. Kakak, lama tidak bertemu. Aku tidak menunggu Yu Youwei, melainkan dibawa pergi oleh pengawal Bai Ningbing. Dia pasti akan sangat cemas karena tidak menemukanku. Di dalam Maybach hitam, aku duduk bersebelahan dengan Bai Ningbing. Tolong beritahu temanku 943 bahwa aku sudah pergi dulu. Bai Ningbing memotongku.
Takut apa? Takut dia mengkhawatirkanmu. Apa hubungan kalian? Apakah benar hanya teman? Melihatku tidak menjawab. Wajah Bai Ningbing menunjukkan ekspresi marah. Aku bertanya padanya. Dia bilang kau pacarnya selama setengah tahun. Fang Yuan, berapa banyak lagi hal tentang dirimu yang tidak ku ketahui? Kau pergi tanpa kabar selama 2,5 tahun, seolah menghilang di telan bumi. Kau tahu berapa lama aku mencarimu? Bai Ningbing mencengkeram rahangku hingga memutih. Matanya hampir menempel di wajahku. Aku tahu itu adalah ekspresi kemarahannya yang ekstrem. Aku tetap tidak bicara. Tangan Bai Ningbing yang mencengkeram akhirnya melonggar. Mobil itu melaju entah berapa lama, dan sepertinya memasuki sebuah villa asing. Tidak mengherankan jika Bai Ningbing memiliki properti di kota ini. Dia menggenggam tanganku erat-erat. Takut aku akan kabur lagi. Setelah lebih dari 2 tahun tidak bertemu, dia terlihat lebih kurus. Di kamar, aku merasa sedikit kanggung. Bai Ningbing menuangkan segelas air lemon dan meletakkannya di depanku. Dia masih ingat apa yang paling kusukai. Kenapa kau pergi? Karena kau akan bertunangan. Kali ini, aku menjawab dengan cepat. Bai Ningbing terkejut. Kemudian, ekspresinya menunjukkan kemarahan yang tertahan. Hanya karena itu, kau pergi? Aku menatap matanya. Kali ini, tanpa ada pertanyaan yang bernada menjilat. Aku tahu kau punya kesulitan. Kau tidak bisa menghindari takdirmu. Kau memelihara anjing lain di luar untuk menggantikanku kapan saja. Jadi, aku pergi. Aku menjauhi dirimu agar kau tidak perlu bimbang. Dan kau yang cerdas dan tenang akan membuat pilihan terbaik. Bai Ningbing tertawa marah. Pertunangan bukan pernikahan. Itu hanya formalitas. Dan anjing apa? Aku tidak pernah melakukan itu. Aku hanya punya satu pacar. Kalau saja kau mencari tahu dengan serius, kau pasti tahu pertunanganku dengan keluarga Fu sudah lama dibatalkan. Itu hanya kesepakatan antara aku dan keluarga Fu. Aku tidak ingin membahas masa lalu atau mendengarkan penjelasannya lagi. Bai Ningbing, apapun yang terjadi di masa lalu, sekarang aku hanya ingin menjauhi dirimu. Aku tidak mencintaimu lagi. Bai Ningbing menatapku dengan hampa. Dia yang selalu bangga, jelas, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa yang kau katakan? Aku berbalik dan tidak berkata apa-apa lagi. Bai Ningbing memegang wajahku dengan kedua tangan. Nadanya tegas. Fang Yuan, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau tidak mencintaiku lagi. Tenanglah. Aku mendorong tangannya. Tetapi dia malah ambruk di atasku. Rambutnya menyentuh wajahku. Matanya menunjukkan keputusasaan yang dingin. Aku sudah tenang selama 2 tahun penuh. Kali ini, aku tidak akan menahannya lagi. Fang Yuan, kau milikku selamanya. Aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Ciuman bertubi-tubi datang. Tetapi Bai Ningbing tidak mendapat respon sedikit pun dariku. Sampai aku berkata, Ningbing, aku akan mati. Dia menghentikan ciumannya. Sedikit terkejut, lalu tersenyum. Kenapa harus begitu? Fang Yuan, apakah menyenangkan berbohong seperti ini? Penyakit Pompe stadium akhir. Kau bisa mencarinya, dan kau akan tahu. Bai Ningbing tidak asing dengan penyakit ini. Dulu, salah satu temannya menderita penyakit Pompe dan meninggal. Setelah itu, dia memutuskan menyumbang untuk anak-anak dengan penyakit langka. Berharap mereka bisa mendapatkan pengobatan lebih cepat. Stadium akhir? Kau gila. Fang Yuan. Dia bangkit panik. Bahkan tidak sempat memakai sepatu high heels. Dan bergegas keluar. Tak lama kemudian, sekelompok dokter dan peralatan medis memenuhi villa. Xiao Bai, Tuan Fang memang menderita penyakit Pompe stadium akhir. Jika tidak diobati, dia akan perlahan-lahan meninggal karena gagal napas dan gagal jantung. Saat ini, belum ada obat mujarab. Hanya bisa diperlambat dengan obat-obatan biasa. Wajah Bai Ningbing masih terlihat datar. Hanya tangannya yang sedikit gemetar, menunjukkan kepanikannya. Berapa tahun lagi waktunya? 1 sampai 3 tahun. Bai Ningbing berjalan ke ranjang tempat aku berbaring. Dia tidak lagi dingin atau mendominasi, melainkan menggenggam tanganku dengan lembut. Nadanya seperti membujuk seorang anak kecil. Jangan takut.
Aku akan menyelamatkanmu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Selama beberapa hari terakhir, aku bersikap sangat manja. Dan Bai Ningbing merasa senang. Dia tidak lagi menyalahkanku karena pergi. Dan selalu berada di sisiku. Tapi aku tetap kabur. Saat dia menyuruh orang memindahkanku ke rumah sakit lain. Aku tahu. Dia sedang ada rapat online penting saat ini. Aku tidak bisa kembali ke rumah di kota pegunungan. Fakta bahwa Bai Ningbing bisa menemukanku menunjukkan bahwa dia pasti tahu di mana aku tinggal. Bahkan sudah mengetahui semua aktivitas kehidupanku. Aku mengirim pesan kepada Yu Yongwei, memberitahunya bahwa aku baik-baik saja dan akan pergi. Yu Yongwei mengirimiku belasan pesan, tapi tidak kujawab. Aku naik kereta api selama lebih dari 20 jam menuju Tibet. Ketinggiannya sangat tinggi. Aku tidak mendaki gunung, tetapi memilih padang rumput yang relatif datar. Aku menyewa penginapan. Alasan aku memilih tempat ini adalah karena ada pemakaman pohon ekologis di sini. Aku sudah memesannya sejak 5 tahun lalu. Jenazah bisa dimasukkan ke dalam kapsul biodegradable khusus. Setelah dikubur, bibit pohon ditanam di atasnya. Setelah jenazah terurai, ia akan memberikan nutrisi bagi pertumbuhan pohon. Aku melakukan video call dengan Kiki dan anak-anak. Rumah sakit kini semakin baik. Kau dengar mereka mendapat sumbangan besar dari seorang petinggi. Dalam video, Liu Ruyan, yang dulunya adalah dokter magang yang naif, kini telah menjadi dokter penanggung jawab, yang dewasa dan mandiri. Oh, dan Yu Yongwei. Aku baru-baru ini melihat momennya. Gambar tato yang dia buat benar-benar bagus. Dia juga menggambar Xiao Yuan. Dia sendiri juga semakin berisi. Aku berbaring di kursi rotan, menikmati sinar matahari. Tubuhku masih milikku. Tidak ada mesin dingin. Dan tidak ada alat bantu napas yang berbau tidak sedap. Sungguh indah. Malam tiba. Aku tertidur lelap. Hanya saja, berbeda dengan ketenangan sebelumnya. Dahiku berkerut. Dan keringat dingin mengalir deras. Aku hanya perlu menahannya. Kematian tidak menakutkan. Kesendirian juga tidak menakutkan. Sebelum mati, aku seperti kembali ke musim panas itu. Demi mengumpulkan uang untuk kuliah, aku pergi ke lokasi konstruksi setiap hari untuk mencari pekerjaan. Hari itu, semen hampir menimpa kakiku. Aku dimarahi oleh mandor dan berjalan pincang kembali ke panti asuhan. Aku melihat Bai Ningbing turun dari mobil. Dia mengenakan kacamata hitam coklat. Dia terasa jauh, namun juga sangat dekat. Dia terlihat dingin dan sombong, tetapi memberikan senyum paling tulus dan lembut. Kepada anak-anak, aku tahu aku telah jatuh cinta. Maafkan aku, Bai Ningbing. Aku memanfaatkanmu. Kumohon, biarkan pembohong besar ini mati dengan tenang. Di detik terakhir hidupku, aku menghubungi lembaga pemakaman. Sudut bibirku membentuk senyum, dan aku memejamkan mata selamanya.